Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Video kali ini adalah video pembelajaran yang terkait dengan metodologi penelitian. Fokusnya adalah metode penarikan sampel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada dua metode penarikan sampel, ada probability sampling, itu yang tadi kita gunakan, probabilitas sampel atau random sample, atau non probability sampling atau non random sample. Nah, metode penarikan sampling ini dibagi lagi untuk probabilitas. Ini saya bagi 1, 2, 3, 4, 5. Untuk probabilitas ada 5 metode. Dan untuk yang non probabilitas 1, 2, 3, 4, 5. Untuk non probabilitas ada 5 metode juga. Tetapi kemungkinan ada metode yang lain lagi yang tidak saya masukkan di sini. Tapi ini yang saya masukkan umumnya yang digunakan oleh para peneliti ya. Masing-masing kita akan cek dari masing-masing metode yang bisa kita gunakan, apakah kita menggunakan probabilitas atau kita bisa menggunakan non probabilitas. Nah, untuk probabilitas ada simple random sampling, ada stratified random sampling, itu yang tadi saya gunakan dalam tesis disertasi saya, stratified random sampling untuk menentukan jumlahnya. Lalu di sini ada cluster sampling, ada systematic sampling, ada multi-stage sampling. Di sini untuk non probability ada purposive sampling, ada teknik sampel jenuh, ada quota sampling, accidental sampling, ada snowball sampling. Kita cek satu-satu. Ini yang probability sampling. Probability sampling, sampel probabilitas merupakan metode pengambilan sampel secara random atau acak. Dengan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Menurut Cohen, semakin besar sampel dari besarnya populasi adalah semakin baik. Minimal 30 sampel. Oke, pengambilan sampling acak sederhana disebut juga simple random sampling. Teknik penarikan ini memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Metode ini bisa mengurangi bias dan dapat mengetahui standar error penelitian. Contohnya, pada suatu penelitian diketahui 100 orang populasi, sedangkan sampel yang akan digunakan 30. Lalu bagaimana cara mengambil 30 orang tersebut sebagai sampel penelitian? Peneliti menggunakan metode simple random sampling, yaitu dengan cara membuat undian untuk mendapatkan sampel pertama. Jadi kayak semacam kocokan ya, arisan. Jadi ada 100 nama dimasukkan ke dalam kocokan gitu kan, 100 nama, lalu yang keluar sampai 30 nama itulah yang terpilih. Nah, ini yang disebut dengan simple random sampling. Selanjutnya ada systematic random sampling, sampel acak sistematis, yaitu menentukan satu titik awal, kemudian setiap anggota KK dari populasi dipilih. Pengambilan sampel secara acak hanya dilakukan pada pengambilan awal saja, sementara pengambilan kedua dan seterusnya ditentukan dengan sistematis, yaitu menggunakan interval tertentu sebesar K. Ini menurut Lin, Marshall, dan Watson. Coba kita lihat contohnya. Ini masih definisi sampel sistematis ya. Coba kita lihat contohnya. Ini masih keuntungan sistematis. Ini detail ada di buku Statistika Pendidikan karena tidak ada di yang praktikum ya. Ini masih detailnya. Ini apa? Ini masih keuntungan dari sistematis sampel. Nah, ini contohnya. Misalkan jika sebuah LSM lokal sedang berupaya untuk mengambil sampling 500 relawan dari populasi 5.000 relawan, dengan metode apa sampel dapat ditarik? Metode sistematis sangat memungkinkan untuk digunakan jika populasinya besar. Nah, kita harus perhatikan, kalau populasinya besar, kita harus bisa menentukan kira-kira yang cocok metode penarikan sampelnya apa. Bisa dengan sistematis ya. Populasinya besar, caranya langkah awal dari metode sistematis ini menentukan interval, tetap caranya membagi seluruh ukuran populasi dengan sampel. Jadi 5.000 dibagi dengan 500. Jadi jaraknya itu 10. Intervalnya 10 ya.
Selanjutnya responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok yang berisikan 10 orang. Kan tadi ada 5.000, tapi kita mau ambil 500. Jadi intervalnya 10, kita bagi kelompok ke dalam yang berisi 10 orang. Lalu diambil secara acak dari setiap kelompok. Secara acak tuh secara simple random tadi ya, di secara acak. Oke. Sampling sistematik mengasumsikan waktu paling sedikit karena memerlukan pemilihan waktu sampel dan identifikasi titik awal untuk sampling ini yang perlu dilanjutkan secara berkala untuk membentuk sampel. Nah, contohnya, oke, contoh yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa interval sampel harus 10 yang merupakan hasil pembagian 5.000 N dan 500 N kecil adalah sampelnya 10. Jadi kita buat ke dalam 10 kelompok yang isinya 10. Nanti dapat berapa kelompok, siapa yang masuk kelompok itu dengan cara simple random sampling. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca di buku. Nah, ini stratified. Ini yang tadi saya bilang stratified. Ini soalnya udah mau lowbat nih. Stratified ini tadi kita bagi ya. Misalkan ini universitas, ini institut, ini sekolah tinggi. Kan tadinya ini populasi ya. Nah, ini populasi secara global. Nah, ini kita bagi. Nah, ini yang namanya stratum. Nah, ini kita bagi universitas, institut, sama sekolah tinggi. Nah, contohnya misalkan Ai Mariani, seorang dosen statistik, mengetahui motivasi belajar mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi pada semester 8. Total mahasiswa semester 8 ada 374, tapi yang diambil sampel 100. Nah, kita lihat jawabannya. Ini 374, yang diambil sampel 100. Nah, kita bagi dari akuntansi berapa orang, dari manajemen berapa, ekonomi pembangunan, perbankan, ekonomi syariah, totally 374. Agar 85 ini bisa mewakili jumlahnya, maka kita buat presentasinya. 85 dibagi 374, jadi 0,23 atau 23%, dikali 0,23 dikali 100 untuk mendapatkan jumlah sampelnya. Jadi untuk 85 jumlah mahasiswa akuntansi, sampelnya yang kita ambil 23. Nah, yang paling tinggi di sini adalah manajemen. Berarti sampel yang diambil dia paling tinggi. Nah, itu bisa mewakili, artinya jumlah yang banyak otomatis sampel yang diambil pun jauh lebih banyak. Nah, ini proporsinya. Nah, ini yang tadi saya gunakan untuk tesis saya. Saya membagi sesuai dengan kategori stratanya masing-masing, ya. Nah, ini nanti kalian sesuaikan dengan penelitian kalian sendiri ya, masuknya ke ranah yang mana. Ini cluster sampling. Cluster sampling adalah teknik sampel secara berkelompok, populasi dibagi menjadi cluster-cluster atau kelompok menggunakan batas geografis atau batasan lain. Kemudian cluster secara acak, sampling dikumpulkan secara acak dari tiap-tiap cluster. Coba lihat contohnya. Jika kita ingin mengetahui bagaimana pandangan warga Kecamatan Makassar terhadap kepemimpinan Gubernur Jakarta dalam mengatasi kemacetan di Jakarta. Ingat, yang ingin diteliti adalah pandangan warga kecamatan. Nah, di kecamatan ini kita punya tingkatan, ada kelurahan, lalu ada RW, ada RT. Nah, ini kita tentukan. Jika kita ingin membeli sampel acak dari Jakarta Timur, di sini kan pandangan warga kecamatan ya. Nah, di sini kita wilayah kecamatan dibagi menjadi unit terkecil, menjadi RW. Ternyata di kecamatan itu ada 673 RW yang tersebar di wilayah tersebut. Nah, jadi dari 350 RW yang ingin dijadikan sampel, lalu 350 RW tersebut bisa dipilih secara acak RW mana yang akan diambil sampelnya. Jadi, thank you for watching. Saksikan untuk video kelanjutannya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, and share the video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.